Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga anak-anak Umi dan keluarga selalu sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa ucapkan bismillah dan berdoa terlebih dahulu. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tematik tema 1 subtema 3. Silakan anak-anak Umi buka buku tematiknya halaman 43, yaitu tentang menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Dalam menghitung penjumlahan bilangan ratusan, ada 3 cara penyelesaian yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu menggunakan bantuan gambar. Yang kedua, menggunakan cara bersusun panjang. Yang ketiga, menggunakan cara bersusun pendek. Jadi nanti akan Umi jelaskan cara menggunakan bantuan gambar, bersusun panjang, dan juga bersusun pendek. Baiklah, kita akan langsung ke contoh soal. Silakan anak-anak Umi buka bukunya halaman 43. Sudah ketemu? Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapakah jumlah kelereng keduanya? Kita langsung masuk ke langkah penyelesaian pertama, yaitu menggunakan bantuan gambar. Nah, tadi Made mempunyai kelereng 136 butir. Gambar kelereng kita ganti dengan kubus petak satuan. 1 itu ratusan, berarti kita tulis 100. 3 itu puluhan, berarti 30 kubus petak satuan. Dan 6 itu satuan, berarti kita buatkan 6 petak kubus satuan. Sedangkan Jonas memiliki 127 butir kelereng. Berarti satunya itu 100, nilai tempatnya. 2 itu puluhan, berarti kita buatkan 20 petak kubus satuan. Dan 7 kita buatkan 7 petak satuan. Nah, cara penyelesaiannya tinggal anak Umi tambahkan mulai dari yang satuan. Berarti 6 ditambah 7 itu 13. 13 terdiri dari 1 dan 3, satunya puluhan, 3-nya satuan, maka puluhannya kita masukkan lagi ke kolom yang puluhan. Maka didapat 30 tambah 20, 50, 50 ditambah 10 itu 60. Dan 100 ditambah 100 itu 200, berarti 200 ditambah 60 ditambah 3, maka hasilnya 263. Agar anak Umi mudah dalam menggambar, anak Umi bisa menggunakan buku matematika petak satuan. Jadi tinggal anak Umi hitung saja jumlah petak satuan yang dibutuhkan. Sekarang kita langsung ke cara penyelesaian menggunakan cara bersusun panjang dan juga bersusun pendek. Nah, dalam cara bersusun panjang sama seperti yang di atas, angka 136 itu kita buatkan bersusun panjangnya. Jadi satunya itu 100, 3-nya itu 30, dan 6. Sedangkan 127-nya berarti 100 ditambah 20 ditambah 7. Nah, cara menjumlahkan ke bawahnya sama seperti yang di atas tadi, kita mulai dari angka satuan. Jadi 6 ditambah 7 itu kita dapat 13. 30 ditambah 20 berarti 50. 100 ditambah 100 itu 200. Nah, di situ kita lanjutkan. Pisahkan lagi yang masih ada puluhannya. Berarti kita buat susun panjang lagi. 200 ditambah 50 ditambah 10 lalu ditambah 3. Baru kita dapat hasilnya 200 ditambah 60 ditambah 3, maka hasilnya 263. Sekarang kita menggunakan cara bersusun pendek. Maka angkanya langsung saja kita tuliskan 136 ditambah 127. Nah, sama juga dari belakang, 6 ditambah 7
itu 13, maka satunya kita simpan ke puluhan. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. 1 ditambah 1 2, maka hasilnya juga 263. Selanjutnya masih matematika, Anak Umi buka buku halaman 47. Menghitung pengurangan satuan bilangan. Nah, di situ ada contoh soal. Dedi mempunyai kelereng 147, Budi kehilangan kelereng 29 butir. Sebenarnya apa hubungan kelereng Dedi dan Budi? Nah, di sini Dedi karena kelereng Budi itu hilang, maka dia memberikan sejumlah kelereng Budi yang hilang. Maka yang ditanya di sini, berapa sisa kelereng milik Dedi? Berarti bisa 3 cara juga yang Anak Umi lakukan. Cara penyelesaiannya bisa dengan cara menggunakan gambar, bersusun panjang, dan juga bersusun pendek. Nah, di sini kalau menggunakan gambar, berarti kelereng milik Dedi tadi kita buatkan, satunya itu ratusan, berarti 100 buah kubus petak satuan. 4-nya itu puluhan, berarti kubus petak satuannya ada 40. Sedangkan 7 kita buatkan 7 buah. Nah, sekarang kelereng yang hilang tadi ada 29. Berarti tinggal Anak Umi coret atau buang 29 buah kotak. Nah, maka silakan Anak Umi hitung sisanya berapa. Iya, sisanya ada 118 butir. Itu kalau menggunakan gambar kan sangat mudah. Tinggal Anak Umi buang atau hapus atau coret jumlah kelereng yang hilang. Nah, kalau cara bersusun panjang sama seperti yang penjumlahan tadi, cuman bedanya di sini kita kurangkan. Berarti satunya itu 100 ditambah 40 ditambah 7, 29-nya 20 ditambah 9. Ingat, saat mengurangkan menjumlahkan, maka susunan angkanya itu samakan dulu antara satuan, puluhan, dan ratusan. Maka didapat 7 dikurang 9, 40 dikurang 20, dan 100 dikurang 0. 7 dikurang 9 itu tidak bisa, maka 7 pinjam ke 40. Berarti jadi 17. Sedangkan 40 itu kita coret, maka sisanya jadi 30. Nah, sekarang 7 tadi kan sudah jadi 17. 17 dikurang 9, hasilnya 8. 40 tadi sudah dipinjam 1, sisanya 30. 30 dikurang 20 berarti 10. Dan 100-nya turun, maka hasilnya 118. Jadi nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan. Sekarang dengan cara bersusun pendek, kita langsung masukkan saja angkanya. 147 dikurang 29. Ingat, susunan angkanya harus sesuai antara satuan, puluhan, dan ratusan. 7 kurang 9 tidak bisa, pinjam 1 jadi 17. 17 dikurang 9 berarti 8. 4 karena sudah dipinjam, sisa 3. 3 dikurang 2, 1. Dan sisa di depannya itu 1. Maka hasilnya 108. Nah, demikian materi matematika kita tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sekarang kita masuki kalau Anak Umi ketemu dengan soal cerita. Nah, jadi kalau Anak Umi ketemu dengan soal cerita, maka bacalah soal tersebut dengan seksama atau dengan teliti. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Silakan anak-anak Umi buka bukunya halaman 46. Apakah sudah siap? Ya, materinya menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Mari kita ingat kembali sila pertama dan kedua Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan apa? Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan di sekolah apa? Yaitu mempersilakan teman yang akan beribadah
berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Selanjutnya, yaitu pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sila kedua disimbolkan dengan rantai yang bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa bentuk pengamalannya ketika di sekolah? Yaitu kita menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru, menolong teman yang sedang mengalami kesulitan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kita lanjutkan ke sila yang ketiga. Silakan buka bukunya halaman 53. Sila ketiga itu disimbolkan dengan pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi kita itu bisa merdeka karena kita rakyat Indonesia itu bersatu. Apa contoh pengamalannya ketika di sekolah? Ya, contoh pengamalannya bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa, menyaksikan tarian Indonesia, dan menggunakan produk dalam negeri. Masih di muatan PPKN, anak-anak Umi buka bukunya halaman 55, yaitu sila keempat dan sila kelima. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contoh pengamalannya ketika di sekolah? Yaitu kita bermusyawarah saat berdiskusi. Jadi ketika bermusyawarah untuk menentukan sesuatu, maka kita mengambil suara atau mengambil pendapat yang paling banyak. Nah, jadi kalau pendapat kita tidak diterima, maka kita harus menerima saran-saran dari teman atau suara yang paling banyak dipilih. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contoh pengamalannya? Yaitu contoh pengamalannya ketika di sekolah, kita melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Misalnya, kita mengikuti kerja bakti, Demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa sholat fardu, sholat duha, dan murojaah hafalannya dan mengajinya tetap dilaksanakan ya. Semangat belajar, semangat ibadah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.